nasional dalam pembangunan masa depan, pembangunan bangsa masa depan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan identitas, teman-teman? Boleh Raisen untuk mengemukakan pendapatnya? Suatu ciri, Bu. Ciri khas. Oke, betul, ciri khas. Tadi siapa yang bicara? Saya, Bu, Esa, Esa. Oke, Esa. Terima kasih, Esa Rizky. Identitas itu ciri khas. Oke, betul. Yang lain, apa sih makna dari identitas secara umumnya saja? Mungkin izin nambahin Bu. Iya, Ahsan. eh Tadi kan kata saya ciri khas dan juga karakteristik serta kondisi khusus yang melekat pada diri kita ini Bu. Oke, betul. Karakteristik atau kondisi khusus ya yang melekat pada diri kita. Oke, betul. Farid, silakan. Sebenarnya hampir sama aja sih Bu semuanya ya. Tadi sama yang disebut sama Aksan dan Nesa. Kalau dari saya sendiri mungkin jati diri yang udah melekat gitu Bu. Yang akan membedakan seorang dengan orang yang lainnya gitu Bu. Oke, jati diri ya. Jadi terima kasih betul ya Farid. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya bahwa identitas itu secara umum memiliki makna ciri ya, ciri khusus, kemudian karakteristik, jati diri, kemudian juga apa suatu hal yang melekat dalam diri gitu ya, itu adalah identitas secara umum. Lalu apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional ya? Kalau kita lihat di sini ya, ini materi kita terkait urgensi dan peran dalam pembangunan karakter bangsa. Ya, dalam konteks global saat ini, identitas nasional menjadi sangat penting karena apa? Ya, urgensi meneguhkan identitas nasional itu bukan hanya untuk menjaga keberagaman, tapi juga memperkuat karakter bangsa. Ya, yang mana dengan adanya globalisasi ini kan kita sangat mudah mendapatkan pengaruh atau mungkin paham-paham dari luar atau mungkin pemikiran-pemikiran dari luar, bukan hanya luar daerah, luar wilayah, bahkan di luar negara Indonesia itu sangat mudah untuk masuk ke dalam, gitu ya. Sehingga memperkuat identitas ini sangat penting, ya, untuk mencirikan bahwa saya adalah Indonesia, bukan Malaysia, bukan Singapura, gitu ya. Meskipun adanya arus globalisasi yang sangat tinggi, meskipun perkembangan zaman dan teknologi ini terus berkembang, tetap kita adalah bangsa Indonesia, gitu ya. Meskipun memang teman-teman suka dengan K-popnya, mungkin teman-teman suka dengan apa namanya boy band di orang-orang Korea dan lain sebagainya. Ini mah laki-laki semua ya. Kalau laki-laki sukanya apa? Ya, yang penggemar asing gitu, ya, pemain bola asing gitu ya, Manchester United dan lain sebagainya, boleh kita menyukai bangsa lain, tetapi kita tetap pada identitas diri kita, ya, untuk memperkuat karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi solidaritas, menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung dengan gaya hidup yang sederhana tadi ya, tidak hedon, tidak bermewah-mewahan gitu ya, saling menolong gitu. Nah, ini adalah karakter bangsa yang perlu dijaga. Jangan sampai justru kita hidupnya gayanya ke barat-baratan. Karena dengan apa ya, dengan kecanggihan teknologi kita bisa mengakses segala macam perubahan zaman ya. Misalnya tahun ini lagi tren gaya baju yang seperti apa. Biasanya kan orang Indonesia mengikutinya gitu ya. Gitu. Nah, dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mengakses segala informasi yang didapat. Kita harus tetap memperkukuh karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, tetap kita tidak lupa dengan pakaian khas kita, ya. Makanya ada hari batik, gitu ya. Di setiap hari Jumat kita disarankan untuk menggunakan batik, gitu ya. Ini salah satu upaya untuk menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Batik itu punya Indonesia loh, gitu. Bahkan di beberapa daerah itu justru Kamisnya batik, Jumat itu menggunakan baju daerahnya, gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu sudah wajib menjadi seragam sekolah, ya. Ada baju daerah yang wajib digunakan di hari Jumat, Kamisnya batik. Nah, itu kan menjadi
salah satu upaya untuk memperkuat identitas kita ya di tengah arus globalisasi yang sangat luar biasa gitu, kita harus tetap menjaga identitas kita. Ya, itu adalah urgensi dari penguatan identitas kita. Nah, definisi dari identitas itu sendiri betul tadi ya, ciri khas ya yang membeda identitas nasional itu ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Yang membedakan Indonesia dengan Malaysia itu apa sih gitu ya? Yang meskipun kita sama-sama rumpunnya sebenarnya dulunya itu adalah Melayu ya. Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Nah, salah satu contoh yang kehilangan identitas negaranya itu negara mana sih teman-teman kalau di Asia Tenggara? Ada yang Filipina mungkin, Bu. Filipina. Identitas aslinya apa sih? Singapura, Bu. Singapura. Ya, kalau Filipina dulu deh tadi. Identitas aslinya apa? Dia masih Austronesia, masih serumpun sama Indonesia juga sebenarnya Austronesia, tapi karena penjajahan Spanyol tuh dari namanya kebanyakan dari Spanyol dan juga dari nama negaranya aja itu Raja Spanyol itu. Oh gitu. Ya, jadi ada pengaruh dari eh, hasil jajahan ya. Nah, itu. Nah, kalau yang paling terketara itu, yang paling terlihat itu adalah Singapura ya. Tadi siapa yang menyebutkan Singapura? Saya, Bu. Iya, Saki. Ya, betul ya. Gimana Saki? Eh, Ya, kalau Singapura itu kalau kehilangan identitasnya menurut seperti apa? kalau menurut saya ya, Bu, karena sekarang Singapura banyak apa? Banyak orang dari luar datang baru masuk ke daerahnya. Terus sekarang pribuminya Singapura makin lama makin tergerus, Bu, kalau menurut saya, Bu. Jadi budayanya juga makin lama makin hilang. Betul ya. Identitas warga asli pribumi Singapurnya sendiri sudah hilang. Karena apa? Karena ada banyak sekali pendatang yang masuk ke negara Singapura gitu ya. Kemudian juga apa namanya budaya-budaya dan lain sebagainya itu sudah mulai identitas dalam yang ada dalam negara Singapura itu sendiri sudah mulai hilang ya. Sebentar, mohon maaf, tunggu dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Tadi benar yang dikatakan Saki, salah satu yang paling terlihat negara yang identitasnya hilang dengan adanya globalisasi, dengan adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah negara Singapura. Di mana asal atau negara apa asli dari pribumi masyarakat Singapura itu sendiri adalah etnis Melayu. Iya kan? Aslinya itu kan memang Melayu. Yang tadinya Melayu sekarang sudah mulai bergeser ya. Nah, karena apa? Karena tadi banyak sekali pendatang yang datang ke eh, negaranya. Bahkan pemimpin dari negara Singapura itu sendiri tidak diambil dari pribumi pribuminya sendiri gitu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jangan sampai negara Indonesia ini seperti Singapura, di mana kita membolehkan. Makanya mungkin teman-teman bisa
Sorry teman-teman. Ini Ibu tadi udah menjelaskan tapi lupa dibuka mute ya. Udah mohon Iya, maaf, gitu. mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini Ibu udah ganti slide ternyata lupa dibuka speakernya. Mohon maaf ya. Jadi tadi teman-teman apa sebagaimana yang diungkapkan oleh Saki tadi ya, salah satu negara yang em, tergerus identitas aslinya itu adalah Singapura. Kenapa? Karena banyak pendatang dari luar masuk ke negaranya dan kemudian mendominasi eh, masyarakat atau apa mendominasi wilayah beberapa wilayah yang ada di negara Singapura. Sehingga ya eh, masyarakat pribuminya itu masyarakat pribuminya pun bergeser dengan sendirinya ya. Yang asalnya Singapura itu kan asalnya berasal dari etnis Melayu ya. Ini udah jelaskan belum tadi teman-teman? Sudah, Bu. Oh sudah. Sudah, Bu. Sorry, tadi ke mute-nya sampai mana sih teman-teman terakhir? Seingat saya etnis Melayu digeser sama ras yang lain gitu. Oh gitu, oke oke. Ya, itu etnis Melayu yang digantikan dengan para pendatang dari luar ataupun bahkan sampai pemimpin negaranya pun bukan dari asli pribumi negara itu gitu sehingga ini pun akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negara itu seperti penggunaan bahasa yang tadinya bahasa Melayu apa masyarakat Singapura itu menggunakan bahasa Melayu akhirnya digantikan dengan bahasa Inggris salah satunya. Kemudian juga dari pola-pola apa tradisinya sudah mulai hilang gitu ya. Mereka yang sangat terbuka dengan globalisasi, dengan budaya-budaya luar, justru malah mereka sering merayakan budaya-budaya luar seperti misalnya Halloween yang seperti itu ya. Kemudian apalagi pokoknya gaya hidup orang luar yang tradisi-tradisi luar yang mereka ikut merayakan juga. Nah, ini dengan sendirinya akan menggerus identitas dari bangsa itu sendiri, sehingga masyarakat dalam suatu negara itu akan lupa dengan identitas aslinya, gitu. Nah, maka dari itu bangsa Indonesia jangan sampai bangsa Indonesia ini lupa dengan identitasnya. Kita tetap harus merayakan tradisi-tradisi yang ada, gitu ya. Justru mungkin tanpa disadari juga sekarang tradisi sudah mulai hilang ya teman-teman. Kayak kemarin kita merayakan Maulid Nabi.
Kalau di daerah Serang itu ada tradisi panjang mulut. Nah, ini perlu diteruskan oleh generasi penerus gitu ya, jangan sampai hilang karena sekarang mah udah nggak zaman nih gitu ya. Justru bukan seperti itu. Justru tradisi-tradisi ini harus tetap dilestarikan, harus tetap dilaksanakan meskipun perkembangan zaman yang sangat maju, teknologi yang sudah berkembang cepat gitu ya, tidak boleh menggerus tradisi yang sudah ada gitu ya. Tradisi ini harus tetap ada, harus tetap dilestarikan untuk memperkuat identitas bangsa kita. Nah, yang sekarang kita lihat bahkan masyarakat Indonesia ini lebih bangga dengan mengikuti tradisi Halloween lah gitu ya, Valentine lah, ataupun tradisi-tradisi luar tahun baruan gitu ya. Eh, Ketika tahun baru Masehi rame gitu ya masyarakat apa namanya Indonesia merayakannya di berbagai penjuru wilayah ikut merayakan. Padahal ini adalah salah satu tradisi dari luar juga dari barat terutama ya. Tapi kalau bagi umat Islam kan ada hari raya atau tahun baru Islam ya. Itu harusnya yang perlu kita rayakan gitu ya untuk memperkuat tradisi. Jadi di berbagai wilayah Indonesia itu turut meriahkan, memperingati apa tahun baru Islam misalnya gitu untuk agama Islam. Nah, itu yang perlu diperkuat. Bukan justru mengikuti budaya-budaya luar yang nantinya justru ketika kita terus mengikuti budaya luar, mengagungkan budaya luar, mengikuti tradisi-tradisi luar, justru itu akan menggerus tradisi yang ada di negara Indonesia yang dianggap oleh generasi-generasi muda itu dianggap itu kuno gitu ya. Padahal justru itu perlu dilestarikan untuk memperkuat identitas nasional ya. Nah, unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu ada sejarah, kebudayaan, suku bangsa, bahasa, dan agama. Ini adalah beberapa unsur dari identitas nasional. Kalau dari sejarah, ya, eh, identitas nasional Indonesia ini terbentuk dari kesamaan sejarah, di mana kita sama-sama memiliki kesamaan sejarah itu ya kita sama-sama berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia, sama-sama melawan penjajah. Nah, itu yang dimaksud dengan sejarah sebagai unsur pembentuk identitas nasional. Nah, kemudian ada suku bangsa, ini juga menjadi elemen atau unsur yang menjadi pembentuk identitas nasional. Nah, suku bangsa ini dengan berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing itu menjadi membentuk identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Di setiap wilayah memiliki suku yang berbeda. Nah, ini menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Di Indonesia sendiri kan ada berapa kemarin 1.200 sekian ya suku ya ribuan suku yang ada di Indonesia ini bukan menjadi eh, pembeda, justru perbedaan suku ini menjadi identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian agama ya agama juga menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius yang dapat hidup berdampingan dengan berbagai macam agama. Kemudian kebudayaan ini adalah kebudayaan juga bagian dari pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi yang membentuk pola perilaku khas masyarakat gitu ya. Kan setiap masyarakat kayak misalnya masyarakat Jawa, Sunda itu kan punya budaya dan kebiasaannya masing-masing. Atau mungkin yang di daerah Sumatera seperti Ambon, Maluku gitu ya, itu kan punya budaya atau eh, punya kebiasaan yang berbeda dengan eh, masyarakat yang ada di wilayah lain. Yang mana kebudayaan atau nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun itu akan membentuk pola perilaku khas masyarakatnya ya, maka itu menjadi eh, sebagai unsur pembentuk identitas nasional negara Indonesia ya. Berbagai macam tradisi ya, berbagai macam nilai yang tumbuh kembang di masyarakat itu menjadi
justru menjadi identitas nasional, menjadi pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Nah, begitupun dengan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini, bahasa yang ada di Indonesia ini sebenarnya terdapat beberapa macam bahasa daerah. Namun, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu, ya, bahasa persatuan dan komunikasi antar suku, antar wilayah, serta alat untuk menyampaikan gagasan dan budaya. Nah, ini adalah beberapa unsur pembentuk identitas. Adapun bentuk-bentuk identitas nasional yang ada di Indonesia itu adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bendera itu bendera merah putih, lagu kebangsaan, kemudian lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah, hukum dasar bentuk negara, dan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Ya, nah identitas nasional itu adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan dari bangsa lainnya. Seperti itu. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk identitas bangsa. Nah, selanjutnya, identitas manusia Indonesia itu yang seperti apa sih ya? Manusia Indonesia itu berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Lalu nilai kemanusiaan khas Indonesia itu yang seperti apa? Ya. Nah, di sini yang di bold di sini ya, nilai kemanusiaan khas Indonesia itu adalah nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan religiulitas. Ya, nilai kebinekaan ini adalah nilai pemersatu dari keanekaragaman bangsa Indonesia. Ya, yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah eh, bagian dari nilai kemanusiaan khas Indonesia. Jadi manusia Indonesia itu adalah yang memiliki nilai Kebineka Tunggal Ikaan. Kemudian yang kedua ada nilai Pancasila. Ini adalah yang mencerminkan nilai manusia Indonesia. Ya, kemudian religiulitas. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu tidak diakui orang-orang yang ateis? Karena manusia Indonesia itu identitasnya dengan religius, ya, memiliki ciri yang religiusitas. Ya, religius di sini bukan berarti orang yang alim, misalnya orang yang tokoh agama, pemuka agama, bukan. Tetapi religiusitas di sini dalam artian masyarakat Indonesia ini mengakui adanya Tuhan atau meyakini eh, adanya eh, sebuah agama, gitu, ya. Nah, kemudian manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan, di mana Kebhinneka Tunggal Ikaan merupakan pengalaman yang hakiki membentuk identitas keindonesiaan. Jadi keanekaragaman, kebinekaan ini bukan menjadi penghalang, justru menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Ya, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia yang beragam, ya, dengan berbagai macam hal seperti budaya, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Kemudian eh, ada wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud budaya itu ada ide, gagasan, nilai, norma. Kemudian wujud yang kedua adalah aktivitas atau pola tindakan manusia. Dan wujud ketiga adalah benda-benda yang bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi yang disebut dengan budaya itu apa? Bisa jadi misalnya ide atau gagasan yang dijadikan sebagai panutan bagi misalnya masyarakat tertentu. Contohnya apa? Misalnya masyarakat di Sunda itu biasanya banyak pamalinya ya, misalnya nggak boleh duduk depan pintu. Nah, ini juga menjadi budaya yang tumbuh kembang di tengah masyarakat. Kemudian aktivitas atau pola tindakan manusia. Nah, ini juga menjadi ciri khas atau identitas yang menjadi budaya sebagai identitas masyarakat. Contohnya misalnya saling menghormati yang muda kepada yang tua dengan cara apa salim dan lain sebagainya, mengucapkan salam itu adalah pola tindak perilaku manusia. Kemudian wujud ketiga benda-benda yang bernilai yang dihasilkan seperti benda-benda seperti batik gitu ya, itu juga salah satu wujud kebudayaan. Oke, sebentar.
Nah, oke, selanjutnya ada nilai kemanusiaan khas Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya. Ada nilai Pancasila, nilai religius, dan Kebhinneka Tunggal Ika. Ini sudah dijelaskan. Peran dalam pembangunan karakter, identitas nasional itu memiliki peran penting dalam pembangunan karakter. Dengan memahami, menghargai warisan budaya, generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga, tanggung jawab terhadap bangsa, ya, rasa memiliki terhadap negara, ya. Ini juga akan menciptakan individu yang lebih berintegritas. Jadi dengan adanya identitas nasional dalam pembangunan karakter ini diharapkan teman-teman sebagai mahasiswa itu memiliki rasa bangga dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, juga memiliki rasa kepemilikan ya terhadap negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, ini dalam globalisasi sudah dibahas. Ya, cukup mungkin untuk pendidikan kewarganegaraan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, teman-teman? Masih standby? Ini sudah tersisa 138 peserta. Pada kemana nih? Masih standby, Bu. Masih standby? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh? Ini Bu, Gila. izin bertanya terkait Oh, Reza. mungkin keluarga negaraannya mungkin bukan di Indonesia Bu ya, tapi mungkin yang sekarang lagi terjadi itu di Jepang Bu, bahwa Iya. memang mereka sedang krisis kemanusiaan. Di satu sisi mereka butuh itu, tapi di sisi lain kayak dari pemerintah sendiri ini membuka lapangan pekerjaan untuk terutama daerah Afrika dan daerah India kalau nggak salah. Nah, itu tuh bakal tetap mempengaruhi dari keluarga negaraannya atau menurut Ibu bagaimana, Bu? Warga yang membuka lapangan pekerjaan siapa? Jepang atau gimana? Jepang, Bu, Jepang. Oh, Jepang. Ya, karena memang kondisi Jepang ini kan memang krisis kemanusiaan tadi ya, di mana warga negara Jepang itu tidak mau berkembang biak ya, dalam artian tidak mau memiliki keturunan. Nah, ini kan di Indonesia juga sempat ada apa ya, pemahaman yang masuk ke Indonesia seperti istilah child free. Teman-teman pernah dengar child free Pernah, itu? Bu, pernah, Bu. Pernah, Ya, Bu. tidak mau memiliki keturunan, ya, yang dianggap anak keturunan itu sebagai gangguan, sebagai halangan, kita tidak bisa melanjutkan karir dan lain sebagainya. Nah, justru ini malah eh, menjadi bom waktu untuk negara tersebut ketika menerapkan child free tadi ya, gitu ya. Kalau di Indonesia memang demografinya juga sangat tinggi ya, penduduk Indonesia itu kan sangat banyak gitu ya. Tapi kalau memang Indonesia ini menerapkan child free juga ya ini akan menjadi bom waktu bagi negara Indonesia gitu ya. Seperti layaknya di Jepang saat ini terjadi adalah krisis kemanusiaan yang mana memang mereka sangat membutuhkan sumber daya manusia. Mereka itu kan kalau dilihat dari kinerja itu kan sangat tinggi ya, teman-teman ya, produk yang dihasilkan, kemudian juga berbagai macam apa ya pekerjaan itu tersedia di sana, tapi sumber daya manusianya tidak ada karena memang masyarakatnya yang tidak mau memiliki keturunan tadi. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi, jelas ya, akan mempengaruhi apa namanya negara tersebut. Nah, namun terkait identitas itu tergantung dari Jepang itu sendiri, gitu ya. Meskipun memang mereka mendatangkan berbagai macam apa namanya apa sih tenaga atau sumber daya manusia dari luar negaranya itu boleh saja, tetapi bagaimana dia bisa mempertahankan identitasnya itu tergantung dengan bagaimana negara Jepang itu mempertahankannya gitu. Bisa saja dia tetap tidak akan kehilangan identitasnya meskipun memang banyak sekali pendatang-pendatang dari negara lain yang apa namanya yang datang ke negaranya. Kalau mereka tetap bisa menjaga identitasnya dengan apa ya memperkuat tradisi-tradisinya, itu justru malah pendatang yang dapat mengikuti tradisinya gitu. Justru kayak orang-orang Indonesia kan justru malah orang Indonesia yang ikut ke Jepang-Jepangan gitu ya, datang ke sana, mereka mengikuti berbagai macam tradisinya justru ya.
Nah, kecuali kalau memang yang datang ke negara itu untuk menguasai Jepang, nah itu bisa saja akan merubah atau Jepang itu akan kehilangan identitasnya. Tetapi kan Jepang di sini punya strategi ya. Mereka menarik sumber daya manusia dari negara lain itu bukan untuk menjadi pemimpin, ya, pemimpin negara ataupun misal pemimpin apa namanya di posisi strategis gitu ya. Tapi mereka hanya untuk ditempatkan di bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi negara Jepang juga punya strategi untuk menjaga identitasnya seperti itu. Begitu ya Reza. Jadi tergantung dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintahannya. Baik Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Reza. Yang lain bisa dipahami? Ya, Nailul, silahkan. Baik, Bu, izin bertanya. Kenapa sih, Bu? Maaf, kedengeran nggak suara saya, Bu? Kedengeran, kedengeran. Lanjut aja. Kenapa sih perayaan Tahun Baru Masehi itu sering dianggap sebagai budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia? Sementara Tahun Baru Hijriah itu nggak dianggap budaya dari luar. Padahal kan kedua-duanya sama-sama dari budaya dari luar Indonesia, Nusantara. Ya, jadi gitu, Bu. Bagaimana perspektif Ibu dalam menyikapi hal ini? Gitu, Oke. Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah gaya merayakannya, mungkin ya. Seperti apa tadi? Gimana, Arya? Bocor ya? Oke. Jadi yang menjadi polemik itu adalah gaya merayakannya, gitu ya. Eh, merayakan tahun baru Islam dengan merayakan tahun baru Masehi itu adalah yang menjadi permasalahannya itu adalah cara atau gaya untuk merayakannya seperti dengan apa berpesta gitu kan kalau di luar negeri mereka melakukan pesta hingga larut malam kemudian melakukan perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu diikuti oleh bangsa Indonesia gitu ya. Begitupun dengan misalnya tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam ini sebetulnya bukan mengikuti budaya luar tetapi sebagaimana ajaran yang ada di apa namanya agama tersebut gitu ya. Adapun perayaannya itu pun berbeda kan setiap daerah ya. Setiap daerah itu punya tradisi atau apa cara merayakannya yang berbeda kalau di Indonesia sendiri. Nah, yang dimaksud untuk memperingati hari Islam atau hari tahun baru Islam di sini adalah tradisi yang dilaksanakan di setiap daerahnya untuk memperkuat identitas nasional gitu. Jadi cara perayaannya yang perlu dilihat gitu ya dalam artian untuk menjaga identitas nasional. Kalau perayaan dari luar itu dianggap kenapa perayaan Masehi itu dianggap budaya luar? Karena cara merayakan bangsa Indonesia merayakan eh, Tahun Baru Masehi itu ya mengikuti gaya bangsa lain gitu, bangsa dari Barat terutama gitu ya, dengan melakukan pesta kembang api atau mungkin dengan bahkan sekarang yang mengerikan itu dengan minum-minuman, nah itu kan yang berbahaya. Kemudian berkumpul bahkan sampai mohon maaf gitu ya ada yang pesta seks dan lain sebagainya. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Yang sangat apa ya, yang tidak boleh apa dilakukan di negara kita karena negara kita bukan negara liberal. Iya kan? Ya, kalau di luar sana diboleh saja karena mungkin ideologi yang mereka anut itu adalah ideologi liberalisme yang menganut kebebasan individu kan begitu ya. Kalau negara kita kan berdasarkan ideologinya ideologi Pancasila gitu. Nah, ketika merayakannya pun harusnya berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Begitu tadi siapa ya yang bertanya ya? Gilan, Nah, itu, Bu. Naiful ya. Begitu ya Naiful ya. Iya, nah Ilul, Bu. Sorry. Nailul Iya, Zulfikar. nggak apa-apa, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Cukup ya, teman-teman. Ibu rasa untuk materi hari ini dicukupkan. Nanti minggu depan kita sudah mulai
belajar mandiri, bagaimana yang tadi dijelaskan di Pancasila. Jadi nanti akan pembagian kelompok, materinya nanti Ibu akan bagikan juga kepada PJ. Tolong setelah ini Ibu harapkan segera membentuk PJ. Nanti minggu depan kalian labakan bikin tugasnya. Jadi supaya bisa dicicil ya. Mumpung masih ada waktu 1 minggu. Jadi teman-teman diharapkan segera membentuk PJ untuk mengkoordinasi kelas, kelompok, dan penugasan. Ya, biar minggu depan kita sudah mulai bisa belajar mandiri. Ya, untuk proyek itu nanti Pancasila dan Kewarganegaraan itu masing-masing ya. Pancasila dengan proyek Pancasilanya, Kewarganegaraan dengan proyek citizennya. Ya, cukup ya. Terkait tugas, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nanti PJ koordinasi dengan Ibu ya. Oke, kita akhiri perkuliahan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.